Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustadz Darwono Budi Mulia dalam program obrolan sersan, serius tapi santai. Obrolannya serius, isinya serius, tapi kita sampaikan dengan cara santai. Mudah-mudahan bisa sampai dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Nah, kali ini adalah obrolan tentang yang sedang diobrolin masyarakat. Ya, masyarakat sedang ngobrolin terutama terkait dengan video-video yang beredar di sosial media maupun di berbagai media. Nah, salah satu yang sedang beredar adalah dua video dari dua capres yang nampaknya perlu kita cermati, yakni video Ganjar marah-marah sama warga di Wadas sampai seorang ibu nangis-nangis, dan ini nangis juga video Anies nangis cuma ditahan di pemakaman Bapak Gembong, Bapak Gembong yang kita tahu kita sering melihat kritikan-kritikan pedasnya pada Anies Baswedan. Nah, yang pertama terkait dengan video marah-marahnya Ganjar sampai seorang ibu menyatakan mestinya pemimpin melindungi rakyat dan sebagainya. Tentu saja ini terkait dengan video yang sebelumnya yang kami sudah upload, sudah kita bahas. Kita sudah obrolan sertanya sudah di-upload, yakni terkait dengan tidak berempatik, ya. Si Ganjar tidak berempatik saat menghadapi Najwa Shihab, ya, terkait dengan 10 besar. Itu saya sebut sebagai tidak berempatik. Dan ini lagi-lagi memang juga mencerminkan ketidakempatikan Ganjar terhadap yang dirasakan oleh warga Wadas yang sedang menghadapi problematika. Nah, ini nampak jelas, ya, keterpihakan ke oligarki dari Ganjar membuat dia berempatik pada warganya. Ini satu hal yang saling terkait, dan itu hal ini yang berbeda dengan tangisan Anies yang menahan tangis. Saya lihat ekspresinya menahan tangis, dan ekspresi dari mikro ekspresi itu hal yang sangat natural. Ini memang tentu saja terkait dengan karakter, ya, karakter dan akhlakul karimah dari Anies. Anies tidak berakting untuk menunjukkan kepedihannya, tidak. Tetapi justru Anies menampilkan sesuatu yang sangat luar biasa, yakni akhlakul karimah. Akhlakul karimah di mana Anies mengangkat-ngangkat, menjunjung-junjung kinerja dari Gembong. Ini satu hal yang memang akhlak Islam itu bagaimana mengangkat, membicarakan kebaikan-kebaikan dari almarhum, itu hal yang utama yang perlu disampaikan ketika kita takziah. Nah, nampaknya Anies akhlaknya itu betul-betul akhlakul karimah seperti itu.
mencoba terus mengangkat bahwa itu adalah upaya untuk demi kebaikan Jakarta dan sebagainya. Ini adalah upaya untuk memberi kesaksian tentang kebaikan dari almarhum. Ini satu hal yang luar biasa. Ya. Ini satu hal yang luar biasa dan itu disampaikan secara natural masalahnya juga. Ya kita lihat sepanjang acara wajah Anis gimana, kita bisa melihat mikro ekspresinya gimana. Nah itu betul-betul natural, tulus. Makanya saya katakan Anis adalah pemimpin yang atau pribadi yang mukhlis, ya. Betul-betul mukhlis, dan itu nampak saat pemakaman itu. Berbeda sangat jauh dengan bertentangan dengan apa yang ditampilkan oleh Ganjar dalam menghadapi warganya, warga Wadas Jawa Tengah. Nah ini hal-hal yang barangkali bisa menjadi penilaian bagi masyarakat tentang karakter dari masing-masing capres, ya, masing-masing capres. Nah, kalau tentang Prabowo saya tidak melihat banyak, tapi ada ekspresi yang saya membadut ketika menghadapi Najwa Shihab. Ini sesuatu yang saya pikir kita juga tahu dengan kasus keinginan dia menarik Gibran, itu juga satu hal yang memang bisa kita lihat keinginannya memang ambisi-ambisinya nampaknya sejak dulu memang seperti itu. Kalau mau ya diusahakan. Nah itu hal-hal yang sampai membuat bonyok, ya, konon membuat bonyok siapa SBY di apabila ya, ini terkait dengan masalah arogansi diri yang memang itu sangat sulit untuk dihindari ketika saat kritis. Nah jadi di sini kita melihat sekali lagi saya selalu menekankan bahwa kita tidak hanya melihat kekuatan, calon, tapi juga kelemahan, opportunity-nya, dan juga tantangannya. Ya kalau dalam hal bisnis ya kita tetap harus analisa SWOT yang betul-betul kuat terhadap setiap capres. Nah ini ya, hal-hal yang perlu tentu saja ada pembandingan atau ada keunggulan komparasi dan ada keunggulan kompetitif. Nah ini dari setiap keunggulan capres kita lihat dan juga kelemahan-kelemahan, opportunity-nya, dan juga terkait dengan tantangannya. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.